Oke, ini adalah program yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Ini ada sebuah fungsi PSO underscore TSP, di mana parameternya DX, BA, BB, NP, dan ITmax. Di sini ada keterangan apa itu keterangan dari setiap inputnya, di mana DX adalah matriks jarak, kemudian BA batas atas, BB batas bawah, dan NP jumlah partikel. Kemudian ITmax adalah iterasi maksimum. Nah, untuk matriks jarak, lihat di sini. Jadi fungsi program ini didesain agar inputnya itu adalah matriks jarak. Berarti kita tidak peduli koordinat dari setiap titik atau setiap kotanya, karena matriks jaraknya sudah kita inputkan di sini, sudah jadi parameter. Nah, akan tetapi mungkin saja nanti kita menemukan masalah yang diketahuinya itu hanya koordinat dari setiap kotanya, ya. Jadi pasangan X dengan Y misalnya. Maka kalau itu yang terjadi, maka kita harus menghitung matriks jaraknya. Nah, jadi di sini nanti misalnya parameternya adalah bukan DX ya, misalnya posisi atau apa gitu, atau X, di mana X itu adalah matriks posisinya. Kemudian dari matriks posisinya, maka kita harus menghitung dulu di sini nanti matriks jaraknya dengan Euclidean distance ya. Nah, Euclidean distance ini pasti kalian sudah pernah belajar lah ya, menghitung jarak dalam ruang Cartesius ya, dalam bidang Cartesius. Jarak antara dua titik. Nah, itu harus dihitung dulu. Jadi programnya harus dimodif dulu untuk supaya inputannya koordinat ya. Kemudian BA ini batas atas 1, batas bawah 0 ya. Seperti tadi yang kita bahas, bilangan acak yang dibangkitkan itu kan antara 0 sampai 1, ya kan? Yang menunjukkan posisinya tadi ya. Sehingga tadi pada saat di akhir iterasi, masih ingat, ketika posisi yang barunya itu melebihi nilai 1, maka kita harus menormalisasinya, melakukan normalisasi posisi ya. Jumlahkan semua komponen posisinya, kemudian setiap komponen atau setiap elemennya dibagi dengan total jaraknya ya, supaya menghasilkan posisi baru ya tetap berada di antara 0 sampai 1. Nah, gitu. Yang tadi terakhir kita bahas. Kemudian jumlah partikelnya di sini, karena ini masalah yang masih sederhana, misalnya kita bisa set ya tadi 20 sampai 50. Kalau sudah lebih kompleks masalahnya, kita perlu partikel yang lebih banyak ya, 70 sampai 500 tadi ya. Oke, kemudian iterasi maksimumnya kita set aja berapa. Oke, saya nggak akan jelasin programnya, tapi di sini saya akan ulangi cara manggilnya ya. Jadi cara manggilnya, karena ini yang diinput adalah jarak. Nah, ini kita misalnya ini adalah matriks jaraknya. Kita copy ke command window. Nah, ini matriks jaraknya disimpan dalam variabel D. Kemudian baru kita panggil fungsi TSP-nya. Misalnya ITmax-nya 100, jumlah partikelnya 20, BB-nya batas bawahnya 0, batas atasnya 1, DX-nya D. Ya, matriks jaraknya kan sudah disimpan di D tadi ya. Oke, ini adalah rute terbaiknya nih, dari 2 ke 4, ke 3, ke 5, ke 1, ke 2 ya. Kembali ke tempat keberangkatan. Oke, ini adalah masalah yang masih sederhana ya, yang hanya 5 kota. Nah, kalau kita mau mengembangkan metode untuk algoritma ya, untuk menyelesaikan masalah TSP. Nah, biasanya data-data yang dipakai untuk uji algoritma itu bisa kita temukan ya, banyak datasetnya di internet. Misalnya ini salah satunya, ada TSP lib ya. Lib itu library ya, jadi TSP library. Di sini
kita bisa menemukan data-data yang biasa dipakai untuk menguji algoritma. Ini ada Hamiltonian Cycle Challenge kalau itu. Nah, ini yang simetrik ya, simetrik TSP. Nah, ini ada TSP datanya nih. Jadi ini kalau kita buka, nah ini adalah masalah-masalah TSP yang biasanya dipakai oleh para peneliti untuk menguji algoritma ya. Nah, angka yang ada di kodenya ini, misalnya ini ada angka 280. Ini menunjukkan jumlah kotanya ada 280 kota ya. Ini ada yang 535, ada juga yang kecil 29, 52, 127, 180. Ada juga yang seribuan ya. Ini 1000, ini 18.000 ya. 18.000. Oke, ada yang 4.000. Kita lihat lagi ke bawah. Ada yang 100, 1000. Paling besar berapa ini? Oke, ini nggak diurutin ya. Jadi harus kita lihat, harus kita bandingkan mana yang. Nah, kalau kita download misalnya salah satunya, misalnya ini. Kita download. Kemudian kita bukanya bisa, oke, ini datanya seperti ini. Ini berarti simetris ya. Jadi dia cuman satu sisi berarti kayaknya ini. Ini ke sebelah sininya dia sama ya. Age weight section. Oh, ini bukan jarak ternyata. Section bobot sisi. Ya, bobot sisi itu ya jarak ya. Nah, ini display data section. Ini koordinatnya nih kayaknya. Iya kan? Ini koordinat kota 1, kota 2, kota 3 dan seterusnya. Nah, ini ada 29 kota ya. Ini koordinatnya. Nah, ini matriks jaraknya kemungkinan. Nanti silahkan kalian cek ya. Kalau mau meneliti ya. Ini nama datanya ini. Nah, biasanya, nah ini 29 kota in Bavaria. Di kota Bavaria kayak kota di daerah Bavaria itu di mana ya? Nah, geographical distance. Ini jarak secara geografis ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, itu yang biasanya orang lakukan untuk menguji algoritma ya, ini. Nah, kemudian di sini saya juga menemukan sebuah website yang cukup menarik ya. Coba lihat di sini, jumlah kotanya ada 57.912 Dutch monuments ya. Jadi kalau kita klik, lihat di sini. Jadi jumlah kotanya 57.000 ya. Cycling tour. Jadi idenya tentang mencari rute cycling ya. Bersepeda. National Monuments in Netherlands. Jadi monumen nasional yang ada di Belanda ya. Oke, ini. Oh, ini bisa digeser-geser ya. Nah, ini peta aslinya sangat rapat sekali. Kebayang kalau mau mencari rutenya untuk masalah yang sangat besar ini. Oke. Nah, gitu. Nah, ini kalau mau nguji dengan data yang sangat besar ya. Ini bisa diklik tadi sebenarnya. Ya, mana tadi? Nah, ini katanya optimal route-nya ini. Klik. Oke, ini optimal route-nya. Dari 57.000 lebih monumen tadi. Oke, ini masalah besar ya. Big. Ini harus pakai komputer yang canggih kemungkinan ya. Kemudian kalau kita lihat di bawah juga
ada nih 49.000 pubs di UK. Petanya ini ada datanya. Terus ada historic place, tempat bersejarah di Amerika. Ini ada 49.000 titik. Ini juga pubs. Ini ada Pokemon. Dulu terkenal ya, Pokemon Go gamesnya. Nah ini tahun 2016 ini di update-nya ya, di update di post ini. Lihat ini mencari rutenya ada berapa titik. Ini kayaknya ya, 551 Pokestops ya, and gym. Oke, mencari rutenya seperti apa? Nah, ini. Oke, nanti saya kirim linknya ke kalian. Ini ada juga yang lebih besar ya. Ini kayaknya lebih besar ini. Atau sama ini. Oke, ada yang ada yang mengumpul titik-titiknya di sini, ada juga yang agak jauh wilayahnya. Nah, mencari rute TSP-nya ini challenging ya, menantang juga. Oke. Ini kemudian oke. Di sini kalau kita klik application, di sini juga ada. Oke, sebelum ke situ deh. Ini juga ada nih 1,33 billion star. Gimana cara mengunjungi bintang yang jumlahnya ada 1, berapa tadi? Billion ya. Billion itu berarti miliar ya. Nah, ini masalah 10.000 star. Ada juga yang seperti ini dan seperti ini. Oke, ini udah ada orang yang oke, ini 10 juta bintang. Ini ada yang berapa ini? Ini yang billion ini ya. Oke. Ini kalau mau nyobain, boleh dicoba. Asal jangan di laptop kalian ya. Kalau enggak bakalan hang. Oke, kemudian ada juga bisa dilihat, nanti kalian bisa lihat-lihat di situ ada juga yang postcard, masalah, ada juga optimal crowd tadi ya, visit dan seterusnya. Ini juga ada tutorialnya in Python. Kalian nanti bisa baca-baca di situ. Nah, oke. Satu lagi yang ingin saya tunjukkan di sini ada application of the TSP. Jadi bagaimana TSP ini diaplikasikan atau digunakan untuk menyelesaikan masalah di dunia real ya. Nah, di sini ada beberapa topik ini ya. Ada genome sequencing ya. Ya genetika ya, hubungannya sama genetika. Nah, di sini researcher di National Institute of Health have used. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengkonstruk radiation hybrid maps as part of the ongoing work in genome sequencing ya. Jadi mau membuat peta hybrid radiasi ya, radiation. Nah, di sini si TSP ini provides a way. Jadi konsep TSP ini dipakai di sini untuk mengintegrasikan local maps into a single radiation hybrid map for a genome. Ya, saya juga kurang begitu memahami, perlu memperdalam dulu ya. Tapi di sini the cities are the local map. Jadi kota-kota yang dalam TSP itu akan direpresentasikan sebagai local maps-nya gitu. And the cost of travel, biaya perjalanannya itu adalah ukuran of the likelihood that one local map immediately. Oke, ini artinya ini bisa dipakai untuk riset ya. Bagaimana TSP diaplikasikan dalam genome sequencing ya. Kemudian di sini ada Starlight ya. A team of engineer have experimented using ini Chainlink Kaiman to optimize. Nah, ini the sequence, deretan dari celestial object ya. Celestial object itu benda langit. To be image, untuk diambil gambarnya oleh NASA Starlight ya, Space Interferometer Program ya.
oleh satelit, misalnya oleh NASA ya. Nanti tujuannya apa? The goal of the study is to minimize, tujuannya untuk meminimumkan the use of fuel, penggunaan bahan bakar ya, in targeting, dalam mentarget dan mengambil gambar. Oh ini dalam manuver ya. Jadi kan kalau apa ini satelit itu kan kalau mau ngambil gambar dia harus manuver ya. Misalnya dari sebelah barat nanti akan diputar. Nah itu manuver itu butuh waktu dan juga butuh fuel juga ya, bahan bakar. Terus nanti akan berjalan kemana gitu ya. Memoto bumi, moto planet yang lain. Nah itu harus berpindah-pindah kan. Nah mencari rute untuk memotret benda-benda langit itu bisa menggunakan konsep TSP karena TSP kan mencari jarak terpendek. Ini juga sama, meminimumkan bahan bakar itu kan artinya mencari jarak atau rute terpendek ya kan. Oke, ini aplikasinya dalam space ya, dalam ruang angkasa. Kemudian ini aplikasinya dalam dunia sepertinya microcontroller ya. Mungkin di bidang apa? Teknik elektro ya. Nah, ini kan membuat beginian juga perlu dicari rute terpendek ya agar supaya kabel-kabelnya ini diminimumkan. Scan chains are routes included in on a chip for testing purposes and it is useful to minimize. Jadi minimize their length. Jadi diminimumkan panjang dari si rantai scan-nya itu ya. Namanya scan itu, scan chains. Apakah itu timing, waktu, dari sisi waktu dan juga alasan daya ya, power. Karena semakin panjang berarti powernya yang dibutuhkan akan semakin besar, termasuk waktu waktu distribusinya, waktu penyebarannya juga akan butuh waktu yang lebih lama ya. Oke, kita juga bisa membaca di sini ada aplikasinya. TSP bisa diaplikasikan dalam DNA ya. Oke, nanti kalian bisa baca-baca di situ ada WizKids, ada baseball. Oke, misalnya mengunjungi apa ini? Ya, 30 Major League Baseball Park. Oke, mengunjungi taman baseball ya. Ada 30 katanya kayaknya di Amerika mungkin. Kok nggak ada keterangannya ya. Kemudian ada coin collection ya. Ini di Payphones ya. Kan pakai koin nih. Gimana kalau mau kita mengumpulkan koin-koin yang ada di telepon apa itu namanya? Ya kalau sekarang udah nggak musim ya yang ginian. Tapi eh, ya itu bisa aplikasi atau sekarang misalnya kan apa kotak pos gitu ya. Kalau di luar negeri itu biasanya orang kalau mau ngirim pos tinggal di kotak pos ya. Kotak pos terdekat di dekat rumah tinggal dimasukin nanti orang posnya akan ngambil ke kotak pos itu. Nah, itu kan mencari rute juga ya. Mencari rute terpendek dari si orang yang bekerja di pos. Atau mau delivery surat ke rumah-rumah, itu juga termasuk masalah TSP ya, karena yang mau dicari yang paling minimum. Atau mau mengumpulkan sampah-sampah misalnya, waste collection ya, pengumpulan sampah di perumahan-perumahan gitu kan, perlu dicari juga rute terpendeknya ya, agar lebih efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya. Nah itu banyak ya, sini airport trip, nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat nanti kalian yang mau riset, mau skripsi ataupun SL di bidang tersebut ya. Dan masih banyak lagi, ini hanya contoh-contohnya saja. Baik, jadi itu saja. Saya hanya ingin memperkenalkan bagaimana aplikasi dari TSP. Dan di sini juga ada juga yang asimetrik ya. Nah ini asymmetric of traveling science problem. Jadi kalau kalian nanti mau meneliti juga tentang asimetrik, ini ada ya. Karena di dunia real itu
sebenarnya terkadang tidak semuanya simetrik ya. Simetrik itu maksudnya eh, kan jaraknya sama ya. Misalnya gini, kita dari Bandung atau dari UIN ya, misalnya ke mana ya, ke alun-alun gitu kan. Ya mungkin rute berangkat dengan rute pulang itu bisa jadi berbeda, ya nggak? Kenapa berbeda? Karena misalnya ada jalan satu arahnya, sehingga kita nggak bisa lewat jalan situ lagi pulangnya, iya kan? Jadi pada prakteknya boleh jadi kita menemukan kasus di mana jarak dari satu titik ke titik yang lain itu pulang dan perginya tidak sama, berarti itu asimetrik namanya. Ya, nah ini ada juga datanya yang tentang asymmetric traveling salesman problem atau ada sequential ordering problem, ini masalah yang lain. Nah juga vehicle routing problem, cari rute kendaraan. Ini ada juga datanya di sini ya. Jadi kalian nanti silahkan bisa explore. Nanti akan saya kirim ke WA Group untuk kalian bisa pelajari lebih lanjut. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini.